Welcome to Oras, obrolan santai with A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Oras, obrolan santai with A3. Podcast kali ini bareng saya Andi di edisi tanggal 26 Maret 2021 di hari Jumat yang barokah. Buat kalian yang lagi mendengarkan podcast ini sambil santai, terima kasih banget. Dan buat yang lagi dalam perjalanan pulang ataupun lagi berpergian keluar, hati-hati di jalan, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kali ini saya akan memandu podcast perdana ini dan akan menemani kalian hari ini. Jangan lupa juga nih, tentunya ditemani dengan benar yang pastinya unik dan memotivasi. Apalagi nih ditambah dengan tema kita yang nggak kalah menarik. Kita tambah dengan narasumber kita ada Alda dan Andika. Halo guys. Halo. Halo. Halo semuanya. Apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah. Baik. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu sama masing-masing dari Alda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nama saya Alda Nur. Saya prodi Tadris Bahasa Inggris semester 6. Sekian, terima kasih. Dari Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra. Saya dari program studi Bahasa Inggris semester 6. Begitu Kak Andi. Jadi ada Alda dan Andika dari program studi TBI semester 6. Jadi kami bertiga akan berbincang-bincang santai atau santai nih terkait bagaimana sih struggle kita di prodi bahasa Inggris atau my struggle to get my treasure. Oke deh, langsung aja nih kita ketemu bareng satu lagu dari Rose dengan judul On the Ground. Stay tune terus bersama kami di obrolan
tadi kita kan udah kenalan nih dengan dua narasumber kita, ada Alda dan Andika yang merupakan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris. Ngomongin tentang Tadris Bahasa Inggris nih, kira-kira kalian apa sih first impression kalian terkait TBI baik sebelum masuk kuliah maupun sesudah masuk kuliah di semester 1? Mungkin dari Kak Andika dulu. Oke, terima kasih Kak Andi. First impression saya saat ingin masuk Tadris Bahasa Inggris ini, dalam pikiran dalam benak saya nih ya, bahasa Inggris ini keren banget ini. Kita bisa bisa berkomunikasi setiap harinya dengan teman-teman, dengan dosen. Wah, sangat menarik sekali. Terus saya pikir mudah saja begitu. Karena kan hanya kita menggunakan bahasa Inggris. Saya pikir akan lancar-lancar aja begitu. Terus kalau dari Kak Alda sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih, first impression-nya yang pertama tuh kirain kita itu cuma belajar bahasanya. Dulu kan waktu cerita dikit ya, dulu kan waktu SMA emang agak suka nih sama bahasa Inggris, tapi lebih tepatnya itu sama lagu-lagunya gitu kan. Jadi lebih sering dengar lagu-lagunya, terus tuh kayak sama pandangan saya tentang bahasa Inggris sama Kandika gitu kan. Kayak ih keren banget yang bisa bahasa Inggris tuh kayaknya keren banget deh orangnya gitu kan. Terus tuh apa? Kayak kita pun kalau misalnya lagi misalnya ketemu orang baru ditanya, prodi apa? Tadi bahasa Inggris. Orang tuh kayak langsung bilang, ih keren ya gitu kan. Gitu kan? Kalian ngerasa nggak sih? Pasti kayak gitu kan. Terus itu, Kayak udah dianggap iya, panutan gitu. padahal nggak sama sekali. Ya jadi, terus itu kan, pas udah masuk, kira ini pas pertama masuk itu kita bakal cuma belajar speaking doang, kayak cuma yang penting kita bisa nih bahasa Inggris, lancar nih bahasa Inggris tuh ngomongnya pakai bahasa Inggrisnya gitu kan. Tapi ternyata itu enggak gitu kan. Malah kita itu lebih belajarnya lebih spesifik gitu kan terhadap bahasanya. Jadi kayak lebih ke sini-sini dulunya tuh ya, makin ke sini-sini tuh bingung. Terus itu kayak shock gitu kan. Aduh, gimana nih? Mau apa lagi nih gitu sih. Kalau aku sih lebih tepatnya kayak gitu aja, kayak kaget aja sih gitu. Oke, itu tadi ya first impression-nya. Emang sih rata-rata kalau orang dengar dari jurusan apa bahasa Inggris pasti kayak orang itu langsung beranggapan kalau kita tuh jago banget bahasa Iya Inggris. bener kan. Habis itu kalau udah ada masalah apa tentang bahasa Inggris, tolong dong artiin. Kayak kita tahu semuanya gitu kan. Padahal enggak juga. Kayak kayak misalnya nih, pernah nih contoh ya misalnya. Dulu kan pernah waktu aku di rumahnya nenek aku kan. Terus itu ada pamanku nih tiba-tiba bawa laptopnya sama ini, bawa laptopnya gitu kan. Terus tiba-tiba datang. Eh, anu katanya, "Dah tolong liatin ini kenapa?" Itu kan kayak ada tulisannya bahasa Inggris. Terus, ih, kenapa Iya, nih? iya. Gue bilang, aduh aku bingung. Malah ini datanya data apa? Data penting gitu kan. Kalau aku picik-picik sembarang aku nggak tahu. Dan aku tuh situasinya itu nggak tahu artinya itu apa. Itu kan kayak bahasa komputer gitu kan. Bahasa Inggris, bahasa komputer gitu kan. Terus aku tuh nggak tahu. Di situ kena, ih ini kayak apa? Aku bilang, aku juga nggak tahu om. Gue bilang kayak gitu. Aku takut nanti datanya hilang. Jadi tuh yang ngurusin tuh bukan aku tapi anaknya malah. Jadi di situ antara malu sama aduh sama nggak enak nggak bantuin gitu. Oke. Cukup cerita yang unik ya, sebenarnya itu biasa terjadi sih emang di bagi anak-anak muda kalau nggak salah sih, kayak orang lebih tua itu lebih menyuruh anak-anak muda buat menyelesaikan masalah yang mereka Heeh, masih kurang tahu benar-benar. dengan masalah terkaitan tentang digital. Terus kalian kan nih udah semester 6 nih ya kan? Iya benar. Iya benar. Nah, udah lumayan lama lah kuliahnya dari semester 1 sampai semester 6 nih. Kira-kira ada nggak sih struggle kalian? Terus bisa nggak sih diceritakan struggle kalian dalam
bahasa Inggris selama dari semester 1 sampai semester 6 ini? Kak Dika, Mungkin dari Kak Andika ya. Oh iya, kalau dari saya untuk struggle mungkin misal kita semester 1 kita menghadapi waktu yang sangat full ya, full time. Bisa dikatakan saya gimana ya? Saya berangkat pagi, pulang maghrib begitu. Itu menurut saya halangan juga sih bagi saya. Yang mana kita juga belajar, namun juga agak di push juga di di waktu gitu. Terus saya juga pada semester awal itu masih sulit dalam berkomunikasi ke sesama menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar dengan dosen juga begitu. Lalu menurut saya struggle yang paling besar sih pada saat pandemi ini sih. Struggle-nya ya karena kita harus belajar secara daring, kita tidak bisa kuliah seperti biasa offline. Yaitu karena kan kita terbatas oleh internet, kita terbatas oleh misalkan kita handphonenya bermasalah, laptopnya bermasalah begitu. Itu sih menurut saya struggle yang paling besar gitu. Iya sih, bener banget sih. Saya juga ngerasain kayak gitu sih terkait. Apalagi kalau di masa pandemi ini kan memang semua serba daring lah buat masalah pendidikan. Iya, betul. Emang struggle banget itu. Terus kalau dari Kak Alda kira-kira apa sih struggle-nya? aku struggle-nya kayaknya lebih tepatnya ke confidence sama basic skill-nya sih. Soalnya ini kan basic skill-nya emang nggak terlalu bisa nih bahasa Inggris, cuma suka-suka doang. Suka-sukanya itu pun cuma lagu-lagunya doang. Terus pas udah sampai bahasa Inggris, kirain aku tuh imagine-nya itu aku tuh bakal bisa gitu kan. Bakal bisa kayak apa? Koknya bakal bisa lah gitu kan. Kayak udah pede duluan dulu kalau aku tuh bisa gitu. Ternyata pas udah masuk kelas, lihat apa anggota-anggota kelasnya gitu kan. Aduh, mereka malah lebih jago gitu kan. Udah langsung insecure duluan, confidence-nya itu udah nggak ada gitu kan yang dulunya pede-pede amat gitu kan. Sekarang itu udah nggak ada, jadi kayak lebih banyak diam gitu kan. Jadi kemana-mana tuh jadi ini jadi dibingungin gitu, jadi bingungin, dilamunin gitu, kepikiran gitu, gitu-gitu. Kan jadi aneh kan kalau misalnya bukan aneh sih, ke apa sih orang yang less confident tuh pasti banyak pikirannya gitu kan. Susah banget apa-apa tuh selalu dipikirin, hal kecil gitu dipikirin. Kan jadi overthinking bener banget. Jadi kayak mau ngelakuin apa tuh lebih banyak mikirnya daripada actionnya gitu kan. Jadi ini sih ngefek banget sama yang mereka mau lakukan tuh jadi kehambat gitu kan. Kalau kalau aku sih gitu aja sih kayaknya. Iya sih. Saya juga ngerasain kayak gitu sih terkait apa ya, suka tiba-tiba overthinking apalagi ngelihat teman-teman itu pada jago. Iya, suka insecure duluan. Iya, misalnya ada pembahasan apa nih mereka bisa, aduh, jago banget sih. Iya sama. Kalau anak sekarang itu Kak bilangnya kena mental. Wah. Iya, mental breakdance. Oke, nah itu tadi dia penjelasan dari narasumber kita terkait struggle mereka dan first impression mereka di PBI. Nanti kita akan bakal ngebahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita yang kali ini. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus di Oras, obrolan santai with H.
I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I were Heather. Watch as she stands with her holding your hand, put your arm round her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. I wish I were Heather. Wish I were Wish I were Heather. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I were. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun.
kembali lagi di Oras, obrolan santai with A3. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih ngebahas terkait struggle, terus first impression-nya dari Kak Alda sama Kak Andika nih. Kira-kira nih, tadi kan berkaitan dengan struggle ini masih, ada nggak sih cara ngatasi struggle kalian masing-masing itu gimana sih? Dari Kak Alda mungkin? Kalau saya ngatasin struggle ya, Iya. ngatasinnya itu kayak, kalau aku sih kayak lebih banyak ini aja ya, banyak belajar gitu. Belajar dari kesalahan, bukan, aduh sok banget nih, sok pintar banget. Enggak, bukan kayak gitu. Aduh, jadi bingung nih. Ngatasinnya itu kayak gini aja, jadi belajar aja nih, yang merasa kita kurangnya di mana, kita itu bakal belajar, atau kitanya tuh sukanya di mana, kita tuh nge-explore itu terus. Misalnya nih, aku suka speaking, jadi aku bakal banyak dengerin orang-orang ngomong bahasa Inggris, sama aku bakal nontonin YouTube atau dengerin lagu gitu-gitu. Pokoknya semuanya yang bisa menunjang keinginan kita gitu kan, supaya kita itu bisa maju gitu. Kalau dari aku sih gitu aja. Oke, kalau dari Kak Andika kira-kira nih gimana cara ngatasin struggle-nya Kak Andika? Kalau dari saya ya, Kak, ya, saya mengatasi struggle saya pastinya dengan kita mencoba dan mencobanya lagi. Kita harus berusaha mencapai target yang kita tentukan agar kita ini tidak merasa minder gitu. Nah, seperti yang Kak ada bilang tadi kan, kena mental gitu. Nah, jadi awal-awal kita kena mental, tapi kan ini sebagai motivasi kita untuk maju terus ke depan gitu. Nah, jadi kita harus selalu mencoba dan sampai bisa begitu. Dia kayak model tahan banting kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Pokoknya kalau kita jatuh, bangun lagi. Kalau jatuh, bangun lagi. Gitu. Tenang aja, nanti ada Kak Andi yang narikin gitu, bantuin. Ayo sini sayang. Karena kan kita kan punya teman-teman tuh. Nah, pasti teman-teman kita itu membantu lingkungan kita gitu. Mereka tuh pasti support kita gitu. Iya. Kalau kita lagi jatuh, nah, mereka pasti dukung gitu. Oke, terus kan tadi kan dalam struggle pasti kakak-kakak semua kan ada ngalamin stres ya pastinya kan, stres yang baik, stresnya mendalam banget gitu. Nah, kira-kira nih ada nggak sih tips-tipsnya, atau ada nggak sih salah satu bentuk support system kalian buat naik untuk melawan semua struggle kalian ini? Mungkin dari Kak Alda? Kalau apa tadi ya, lupa kan? Apa kan dilupa jadinya? Terkait apa kan tadi kan udah ceritain struggle-nya. Nah, pasti di dalam struggle itu kan pasti kita ada kayak ngerasa di suatu titik pasti kayak ngerasa stres banget. Cara ngatasin stresnya. Kira-kira ya, mungkin ada support system-nya juga benar. Kalau dari aku sendiri nih, ngilangin stres, ini kan diri kita nih, kita yang paling tahu gimana kita bisa ngilangin stres. Tapi setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, biasanya aku lebih banyakin berdiam sih. Biasanya tuh berdiam, kadang-kadang kayak berdiam nih nonton, tapi di nonton nih pikiranku ini kemana-mana gitu kan, mikirnya apa gitu. Biasanya gitu. Alhamdulillahnya sih enggak. Alhamdulillahnya dijaga terus, alhamdulillahnya sih enggak, jangan sampai gitu kan. Pokoknya kalau bisa sih kayak cari aja apa yang kita suka, kayak misalnya kayak K-pop gitu-gitu kan, nonton-nonton. Kalau aku sih lebih senengnya gitu. Biasanya kalau misalnya lagi banyak pikiran, ngurung dalam kamar. Yang penting ini yang cewek-cewek ini udah ngurus rumah gitu, bersih-bersih, biar tambah dimarahin emak, tambah stres kan gitu kan. Yang penting udah bersih-bersih rumah, udah masak, dah tinggal dah kalau gitu kan. Kalau aku sih palingan nonton gitu kan, nonton YouTube, nonton film, denger lagu. Terus itu merenung gitu kan dikit-dikit. Palingan gitu aja sih. Yang penting kalau udah stres banget, jangan lupa buat enjoyin diri sendiri gitu. Jangan sampai terlalu larut banget nih stresnya.
kasihan juga kan apa pikiran kita, mental kita gitu kan yang kadang-kadang kan kalau orang banyak stres kan apa mereka tuh kayak terlalu dipikirin banget gitu. Tapi nggak tahu dipikirannya tuh apa gitu kan. Takutnya nanti malah kemana-mana, mendingan atau enggak lebih baiknya dibawa sholat gitu kan, ngaji, lebih baik dapat pahala lagi, ya kan? Iya benar banget sih. Ya, Terus kalau dari Kak Andika gimana? Eh, untuk menghadapi stres ya Kak ya. Iya stresnya Kak Andika ya. Jadi saat awal-awal semester begitu Kak ya, saya tuh sering tuh stres itu karena kan beban perkuliahan kita harus masuk dari Senin sampai Sabtu tuh full dari pagi sampai sore. Nah itu kan wah ini beban sekali ini di kepala ini. Nah cara saya itu saya cari tempat yang agak luas, terus agak sepi, terus ada pemandangannya begitu Kak. Contohnya misalkan di pinggir sungai Mahakam itu kan luas. Karena kan saya kalau lihat air itu suka jadi agak tenang gitu. Jadi saya datang sendiri, saya lihat air itu Kak. Saya lihat air yang ngalir itu saya senang sekali. Jadi meringankan pikiran. Terus kalau enggak, contohnya saya juga pernah, misalkan saya ke taman, contohnya ke taman yang di Samarinda Kota itu, saya datang sendiri, duduk, melihat pemandangan, pohon-pohon, lihat airnya. Nah, di situ pikiran saya yang beban ini, yang yang menekan pikiran saya ini mulai mulai perlahan turun gitu. Jadi perlahan-lahan hilang, jadi ringan gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu sih caranya. Kayak menyalurkan perasaan ke alam Iya, ya. jadi kayak hati kita ini berbicara ke alam gitu. Jadi saya itu cuma duduk, diam, ngeliatin pemandangan sekitar, sudah gitu. saya mau kayak gitu kan, Kandi, tapi takut. Soalnya sendirian. Iya. Soalnya kan Kak Alda kan Sulit. cewek kan. Tadi udah, tapi dari Kak Andika kira-kira ada nggak sih support sistemnya? Support system yang membantu Kak Andika buat naik lagi selain tadi cara ngilangin stresnya. Kalau untuk segi skill untuk membantunya ya itu kita harus banyak mencoba. Kita harus praktis, harus terus kita praktek terus. Karena kan itu untuk membiasakan kita misalkan menggunakan bahasa tersebut, terus untuk membiasakan kita untuk presentasi, terus untuk membiasakan kita berkomunikasi, terus untuk memudahkan kita mengingat suatu materi yang telah diberikan. Jadi kita perlu praktek terus. Jadi kita harus gunakanlah di sehari-hari gitu. Iya, Kandi maksudnya. Kandi itu support sistemnya adalah si doi. Dari penjelasannya yang panjang tadi itu merujuk ke doi, Kandi. Oke, Enggak. someone. Terus kalau dari Alga ada nggak sih support sistemnya? Alhamdulillah sih kan ya. bisa dari Kan saya udah berkeluarga sekarang. Alhamdulillah. Adalah yang support pokoknya. Aku bilang, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. enak banget ya ada yang Iya, diperhatiin. perhatian halu. Nah, itu dia tadi terkait cara mengatasi struggle, terus cara mengatasi stres dan terkait support system dari Kak Andika dan Kak Alda nih. Mungkin nanti kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan kita nih
buat sahabat yang masih penasaran, jadi jangan lupa stay tune terus di Oras, obrolan santai with A3. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar dimana kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu, bumi terkekerian. Daraku berdentam, didi-didi-dom, didi-dom, jaga-jaga, didi-dom, didi-dom. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas lepas, ku tinggalkan. Melayang ku melayang jauh. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend.
I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Yeah. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Oke, kembali lagi nih di Oras, obrolan santai with A3. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas masalah, banyak banget udah kita bahas tadi, ada struggle terkait first impression-nya mereka, terus struggle-nya mereka, cara ngatasinya pun ada, terus cara ngatasin stres nih juga ada, sama support system. Terus kita bahas lagi nih terkait, kan kakak-kakak kan dari sudah semester 6 nih, pasti udah ada tips-tips yang kakak-kakak lakuin pas untuk mengimprove skill kalian dalam berbahasa Inggris. Mungkin dari Kak Alda dulu bisa mulai terkait tips-tips, bisa di-share ke para pendengar Tips online. belajar bahasa Inggris ya? Oh Iya, iya. bahasa Inggris. Kayak listening, speaking, atau reading, Oke, siap. Kalau dari saya sendiri nih ya, kalau belajar bahasa Inggris, yang penting kita pertama nih ada minat dulu. Biar enak kan kita ngejalaninnya, ada minat karena kita udah modal dasarnya kita suka. Jadi semuanya itu bakal enak gitu. Terus itu kayak biar kalau aku udah yang tadi udah cerita yang sebelum-sebelumnya udah dibilang juga dari SMA emang suka ini kan, suka dengar lagu bahasa Inggris, nonton-nonton YouTube bahasa Inggris. Nah, tanpa disadari ketika sering dengar lagu bahasa Inggris, kata-katanya itu kadang-kadang terkunci di kepala gitu kan. Kayak misalnya kayak kalimat biasa gitu kan yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kayak what am I supposed to do? Itu kan itu padahal ada liriknya di liriknya lagu Alligator yang Moonlight. Itu relate banget sih kayaknya sama kehidupan kalau misalnya kita sering-sering dengerin lagu nih, kata-katanya itu kadang-kadang ini ada kalimat-kalimat di kehidupan di kehidupan sehari-hari tanpa sadar gitu. Dan kadang-kadang kalau kita belajar bahasa Inggris, kita itu udah kayak bisa ngonek sendiri karena kita pernah dengar ini dan kita itu kayak replay gitu. Jadi kayak dejavu gitu kan modelnya. Jadi kayak teringat-ingat lagi gitu sih. Terus itu pokoknya jangan lupa banyak-banyakin lah nontoninnya bahasa Inggris, kalau bisa setting HP-nya juga bahasa Inggris, terus itu dicoba-coba sedikit-sedikit walaupun sekarang juga aku masih belum tapi masih nyoba-nyoba belajar baca buku bahasa Inggris. Pokoknya kita mau bisa bahasa Inggris nih, pokoknya intinya semuanya harus di bahasa Inggrisin gitu sih kalau dari aku. Oh, jadi kayak Iya, bentuk betul, lingkungan environment-nya yang benar. berbau Oke. Terus kalau dari Kak Andika nih, kira-kira ada nggak sih tips-tipsnya nih yang bisa dibagi ke para pendengar online? Tips-tipsnya dalam berbahasa Inggris mungkin tidak beda jauh ya sama Kak Alda ya. Kita harus mensukai dalam satu bidang dulu. Kita ini sukanya apa sih? Misalkan kita sukanya baca puisi, kita bisa masuk ke speaking, atau kita pidato bisa masuk ke speaking, atau kita suka menganalisis
suatu bacaan, kita bisa masuknya ke reading, atau kita suka menulis, kita masuknya ke writing. Atau seperti Kak Alda tadi, beliau suka mendengar lagu, bisa masuknya ke listening. Jadi tinggal tergantung minat dan bakat kakak-kakak semua yang para pendengar ini, sukanya di mana sih gitu. Kalau misalkan suka dengar lagu, mungkin ke listening cocok nih gitu Kak. Oke. Tapi kalau dari kakak sendiri ada nggak sih ngerasa kayak aku ini lebih jago di satu skill gitu? Kira-kira ada nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus kira-kira skill apa gitu? Dari Kak Alda dulu mungkin bisa. Kalau ngerasa jago sih enggak ya. Pokoknya udah less confident duluan gitu kan. Udah insecure-nya udah bertambah parah gitu kan. Tapi jangan sampai, alhamdulillahnya pokoknya jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Tapi saya rasa sih biasa-biasa aja semuanya. Kalau ditanya speakingnya juga biasa-biasa aja. Kalau misalnya diajak komunikasi, yang penting kan komunikasi berhasil jika dua-duanya saling paham gitu kan, saling mengerti. Benar. Pokoknya kalau speakingnya kayaknya biasa-biasa aja juga. Kadang-kadang juga masih gagal paham sama yang dibilang dibilang gitu, apa itu dari dosen atau dari teman gitu kan. Dapat kata-kata baru aja masih bingung, ini tuh apaan gitu kan. Mau dibilang jago writing, enggak juga. Udah writing kan lebih spesifik ya. Kayaknya enggak, masih biasa-biasa aja. Terus itu apa lagi reading juga masih mah biasa-biasa aja. Terus itu apa lagi nih, listening juga biasa-biasa aja. Kayaknya semuanya tuh biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial guys. Iya, nothing special. Spesial jadinya, oke. Iya, pakai telur. Spesialnya. Iya Kak, wah, sama dia yang spesial. Terus kalau dari Kak Andika nih, ada nggak sih yang ngerasa skill bahasa Inggrisnya yang paling best lah? Saya yang paling the best itu sama semua sih Kak. Saya itu main rata. Saya pikir belum ada yang pada diri saya ini lebih menonjol kepada satu sisi begitu. Misalkan saya lebih prefer ke reading, atau saya ke speaking, atau saya di writing, atau di listening, saya memposisikannya di tengah-tengah karena saya masih mengimprove semua skill itu dan memilih yang mana sih yang cocok dan mempunyai chemistry dengan saya begitu kan. Oke, jadi kayak masih mencari tahu gitu ya. Kira-kira. Karena kan kita harus mencocokkan diri kita dengan skill yang akan kita kuasain lebih jauh gitu kan. Oke. Kira-kira nih kalau misalnya kita ngehalu dulu nih, misalnya kalau kalian dikasih kesempatan sama tiba-tiba ada peri nih datang, kalau baru dikasih kesempatan buat ngasih satu skill yang kalian pengen betul bisa kalian lakukan terkait skill bahasa Inggris, kalian pengen skill apa yang pengen kalian kuasai? Dari Kak Alda bisa itu. Kalau dari saya kayaknya sih skill writing deh. Kayaknya kalau udah writingnya bagus, berarti struktur kata yang dikeluarkan dari mulutnya itu juga bagus. Oke. Terus kalau dari Kak Andika apa? Kira-kira kalau misalnya dikasih? Begini Kak ya. Saya kalau untuk disuruh memilih, saya juga bingung karena kan melihat dari skill-skill yang ada, itu saling berkesinambungan Kak. Mereka itu mempunyai korelasi gitu. Nah, misalkan writing yang bagus, pasti dia punyanya yang speaking bagus gitu. Speaking yang bagus pasti writingnya bisa
anu lah, namanya bisa dicoba, bisa dites. Kalau saya sih ya, dari itu semua saya lebih memilih ke speaking sih Kak. Kalau boleh dua saya speaking sama writing ya. Oke, kenapa? Alasannya kenapa? Karena tadi kan Kakak bilang boleh ngalu dulu kan ya. Jadi saya kayaknya boleh dua ya. Karena kan saya pikir untuk dua skill itu akan mencakup keseluruhan begitu Kak. Writing yang baik pasti dia mempunyai skill reading yang baik juga gitu. Terus speaking yang baik juga harus mempunyai pendengaran yang baik juga gitu. Listening seseorang itu harus baik juga. Misalkan kita kan berkomunikasi dengan seseorang, nggak mungkin kan kita cuma kita aja yang ngomong, masa kita lawan bicara kita nggak kita dengarkan gitu. Jadi itu jadi pendengar yang baik, jadi pembicara yang baik, gitu Kak. Oke. Tadi kita udah ngebahas itu ya, masalah tips-tipsnya nih, banyak banget nih. Mungkin bisa dari para pendengar yang bisa mengambil tips-tips dari Andi Kakak ada nih. Sekarang kita ngomongin masalah yang ada di sekarang, nah di waktu sekarang. Kakak kan sekarang udah semester 6 nih ya. Iya benar-benar. Nah, kira-kira sih apa kabar sih semester 6 kalian semua? Dari kakak-kakak semua, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Biasalah. 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 Seperti semester 6 yang lainnya. Terus kira-kira nih udah semester 6 kan pasti kan udah apa ya, ibaratnya semester terakhir kalian dapat mata kuliah sebelum kalian KKN dan PKL kan. Nah kira-kira udah ada kepikiran nggak sih masalah skripsi apa yang mau dibahas nanti? Dari skripsi mungkin sekarang masih ini ya, masih mikirkan masalah apa yang mau dibahas gitu. Masih nge-struggle di situ-situ aja sih. Kan yang paling penting Kak, skripsi ini masalahnya gitu kan, masalah apa yang mau diambil gitu. Kalau dari aku sih itu aja kali ya. Soalnya bingung juga kan, udah belum nemu-nemu masalah, haruskah buat masalah dulu baru itu. Iya. Masih belum tahu gitu ya terkait apa sama diri kita sendiri ya. Terus kalau kira-kira dari Kandi kan nih mungkin siapa tahu ada kepikiran kalian apa gitu. Kalau dari saya Kak sudah ada kepikiran sih untuk saya harus menulis tentang apa begitu, dari skill apa begitu. Bisa dibocorin nggak sih? Spoiler. Wah spoiler. Mungkin spoiler dikit dari English skill juga sih. Dari salah satu dari keempat English skill tadi, kayak gitu. Apa nih? Jangan-jangan ada skill baru dibuat sama Kak Dika nih. Mungkin saja ya. Pokoknya adalah itu kan perlu dipikirkan juga, perlu dikonsultasikan juga. Jadi saya belum bisa ngasih tahu karena kan kalau saya kasih tahu nanti saya salah begitu kan, tidak enak juga didengar oleh para pendengar online semua gitu. Tapi keren sih, Kak Andika ini udah ada plan yang bagus lah kalau menurut saya. Karena udah ada kepikiran mau neliti apa dan udah ada persiapan juga. Kalau sedangkan saya aja masih belum ada mikir, apalagi sama Kak Alda juga kan belum juga ada mikir. Kira-kira ada nggak sih bagi-bagi tips dong dari Kak Andika nih, cara biar bisa ngejar target? Kira-kira minimal apa sih yang mau kita teliti gitu nah biar kita kalau dari saya sih ya, intinya misalkan kalian ingin di English skill atau di yang lainnya, kalian harus tahu kalian tuh sukanya di mana sih. Saat kita kuliah ini
saat pembelajaran bahasa Inggris ini kalian tuh kita sukanya di mana sih? Bagian apakah? Bagian linguistik atau English skill? Nah, setelah kita tahu, misal kita misalkan di listening, misalkan kita tahu, kita dalamin lah listening. Nah, nanti listening itu gimana? Nah, kita cari tahu masalah yang ingin kita teliti. Apa sih masalah yang akan kita teliti ini? Apakah masalah dari muridnya atau masalah dari gurunya begitu. Jadi kita yang pasti kita mulai sekarang bisa itu membuat struktur yang ingin kita buat nanti, struktur skripsi begitu. Ya, cicil-cicil mulai dari sekarang kan bisa gitu. Misalkan dari judulnya, kita nih saya ini suka di sini, saya ini paham di sini. Kita buat tentang ini dulu, kita tulis pelajaran apa sih yang kita paham, kita tulis. Nanti dari situ kita kembangkan jadi judul begitu. Oke. Iya, Kak Andika, Yang menarik saya ya, boleh Kak, minta ya. tolong. Saya mau minta tolong sama Rekomendasi Kak Andika buat nih. bikin skripsi kita. Apa itu? Boleh nggak bikinkan skripsi saya? Jangan. Menarik banget sih tadi itu tips-tips dari Kandika itu. Jadi intinya itu kayak lebih kita itu harus neliti apa yang kita suka, jangan yang Dan juga suka ya, dan juga jangan lupa yang kita paham. Ya. Gitu. Iya, oke, yang kita paham. Oke, sangat perlu dicatat nih buat para pendengar online, mungkin bisa diterapkan kali ya tips-tips dari Kandika buat yang lagi bingung bingung belum nentuin topik penelitian skripsinya apa. Oke, itu tadi dia tips-tips dari masing-masing narasumber kita, tips dari Kak Alda dan tips dari Kak Andika. Terus terkait sama tambahan nih tips dari Kak Andika terkait masalah skripsi juga. Oke, mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan kita. Jadi tetap stay tune di Oras, obrolan santai with A3. We're gonna rise till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna rise till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climbing to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They're tryna hey, but we won't change anything at all. Oh, we're gonna rise till we fall. They think we're just dropouts, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. They say we're just savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We're gonna rise till we fall. We're gonna rise till we fall. No, they don't speak our language. They say we're just savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We're gonna rise. We're gonna rise. We're gonna rise. We're gonna rise till we fall. Say we're going nowhere. But what they don't know is we don't care. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna rise till we fall. Yeah. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climbing to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They're tryna hey, but we won't change anything at all. Oh, we're gonna rise till we fall.
dropouts living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language, they say we're too savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We're gonna rise till we fall. We're gonna rise till we fall. No, they don't speak our language, they say we're too savage. Yeah, no, we don't give up anymore. We're gonna rise. We're gonna rise. We're gonna rise. We're gonna rise till we fall. Oke, itu dia tadi lagu dari Jonas Blue featuring Aizwan dengan judul lagu Rise. Oke, tadi kita udah banyak banget nih ngebahas mulai dari first impression, mulai terus lanjut ke struggle sama cara ngatasinnya, baru tambahan lagi nih dari stres, cara ngatasin stres sama terkait support system dari Kak Alda sama Kak Andika, dan lanjut lagi ke tips-tips mereka. Tips-tips mereka tadi udah ngebagikan juga, terus terkait masalah semester 6, kehidupan semester 6 dari Kak Alda sama Kak Andika juga udah tadi mereka ceritakan juga nih. Oke, mungkin dari udah nggak kerasa sih ini hampir 1 jam kita nggak kerasa ya. bincang-bincang santai kayak gini. Mungkin sebelum kita, nggak kerasa banget ya. Mungkin sebelum kita nutup podcast perdana ini, mungkin dari Kak Alda atau dari Kak Andika bisa ngasih kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara atau kata-kata penyemangat lah buat para pendengar online semua nih, atau buat kita juga nih. Mungkin dari Kak Alda. Dari aku kata-kata motivasi ya. Ya terserah. Kak mau kata-kata mutiara kah? Pokoknya yang bisa Ya pokoknya memwowkan semua orang. bagi pendengar ya, jangan menyerah, pokoknya jangan sampai putus asa. Setidaknya kita mencoba, setidaknya kita tahu rasanya, setidaknya kita ngerti kalau kita dapat masalah yang sama, kita tahu apa yang harus kita hadapin. Jangan pernah merasa kalian tuh paling bawah gitu lah. Bukan bawah gimana ya? Jangan pernah kalian tuh merasa kayak kalian deh yang paling sengsara gitu. Kalian nggak ada lagi deh yang paling sengsara daripada aku. Jangan pernah kayak gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu kehidupan orang lain yang di luar sana itu kayak mana. Kita bersyukur kita masih bisa kuliah, masih bisa diberikan akal sehat yang baik ya. Bahkan di luar sana itu ada anak-anak yang nggak bisa mempunyai kekurangan gitu, maupun dari mentalnya mereka atau umurnya mereka itu pendek deh. Alhamdulillahnya kita masih diberikan umur gitu kan. Pokoknya hidup kita ini kita syukurin aja, kita jalanin. Pokoknya berdoa semoga yang kita jalanin ini tuh semuanya tuh berkah. Itu amin. Kalau aku sih dari gitu aja. Amin berarti jangan lupa bersyukur banget ya sebenarnya, apalagi terkait atas kenikmatan yang udah diberikan sama Allah lagi gitu kan. Jadi jangan lupa bersyukur banget tuh. Terus kira-kira dari kalau Kak Andika ada nggak sih kata-kata motivasi yang bisa dibagikan kepada pendengar online? Untuk kata-kata motivasi, jangan pantang menyerah, dan anggap kalian itu paling beruntung. Orang yang paling beruntung karena bisa masuk di perkuliahan gitu. Karena banyak orang di luar sana, berjuta-juta orang yang ingin kuliah namun tidak bisa begitu. Terus kalau dari saya sih mau bagi motivasi kata-kata yang dari saya sendiri sih ya, untuk memotivasi saya sendiri. Saya punya kata-kata itu teruslah pesimis, teruslah malas-malasan, jadilah terus beban orang tua. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kenapa kata-kata motivasi saya begitu? Karena itu sangat mengena gitu dalam benak saya. Jadi setelah saya ingat-ingat itu terus,
saya tidak boleh jadi seperti ini. Jadi kata-kata ini sebagai pendorong saya untuk tidak seperti itu begitu. Jadi saya harus membahagiakan orang tua saya harus tetap semangat, saya tidak boleh malas-malasan, saya harus sukses gitu. Oke, Dan jangan lupa itu ya bersyukur kata-kata gitu. Oke, tambahan lagi tuh jangan lupa bersyukur banget, betul banget, jangan lupa bersyukur. Oke, mungkin demikian podcast perdana kami. Saya Andi sebagai pemandu podcast perdana ini Alda. bersama kedua narasumber saya ada Dan Andika. dan oke, jadi kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Oras. Bye Obrolan Santai bye, with see you Edi. guys. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum.